Annyeonghaseyo Chungidul, Yusuf Kim Emida, welcome back to my YouTube channel. Lah gimana sih kabarnya hari ini? BBK aja dong ya. Dan bagi kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak BBK aja, keep fighting guys, don't give up. Nah Cinggu, untuk hari ini kita akan ngebahas topik-topik terhangat seputar dunia perkepopan yang pastinya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Jadi supaya kalian ketinggalan update informasi terbarunya, yuk buruan subscribe channel aku sekarang juga. Dan jangan lupa juga nih buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain ya. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke Cinggu, untuk topik pertama kita kembali dulu membahas tentang netizen Korea yang telah mempertanyakan apa yang telah dilakukan YouTube sama Hyosung. Jadi Cinggu, baru-baru ini ada Knet yang telah memperbincangkan tentang Hyosung. Nah seorang OP menuliskan, wow YouTube, bukankah mereka sangat salah untuk apa yang telah mereka lakukan sama Hyosung? Jadi pada tanda ini dapat kalian lihat, mereka menuliskan, yups Nuna, kami tidak membeli koin feminis Anda. Buat yang belum tahu apa yang telah dilakukan Hyosung, jadi Cinggu, pada dasarnya Hyosung ini membuat komentar yang mengatakan bahwa dia itu tidak merasa aman berkencan dengan pria Korea dan juga meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam berkencan. Habis itu di sini terlihat ada pria-pria gitu ya kan? Itu juga kayak agak marah mungkin sama Hyosung. I see about that. Jadi mereka juga ya membuat apa yang terjadi di dalam video ini dapat kalian lihat. Dan untuk Knet sini juga kembali menuliskan, saya sebenarnya tidak tertarik dengan feminisme, tapi saya terkejut loh melihat video pendek YouTube ini. Jika Anda menonton videonya, apakah hanya beberapa pria yang cekikikan di antara mereka sendiri dan juga mengejeknya? Suara tawa terdengar jelas. Apakah ini benar-benar dunia yang kita tinggali sekarang? Ini benar-benar tidak normal. Which mean di sini banyak banget dari Knet yang juga kayak takut gitu. Bukan takut sih, kayak juga geram gitu loh melihat ada loh orang yang seperti ini gitu. Apalagi untuk Hyosung, kasian banget loh Hyosung digituin. Dan Cinggu, berikut adalah beberapa komentar dari netizen. Langsung saja kita perhatikan bersama-sama. Oke, di sini dia itu kayak menyertakan screenshot. Ini tuh kayak sebuah percakapan. Oke, percakapannya kayak gini. Anonim, bukankah gadis bodoh yang menjadi feminis? Pria bodohlah yang mengubah wanita yang sepenuhnya waras itu menjadi feminis. Tetapi pria adalah satu-satunya yang tidak menyadarinya. Sungguh. Anonim 1, cukup. Lalu Anonim 3 bilang, saya memilih Anda secara diam-diam karena saya setuju. Disaut lagi sama Anonim 4, sebenarnya mereka bodoh. Itulah yang saya katakan. Oke, jadi banyak yang berpikir bahwa siapa yang mengubah atau siapa yang membentuk feminis adalah prianya sendiri. Itu adalah pendapatnya, bukan pendapatku sendiri. Video ini adalah alasan kenapa feminisme ada. Ini menjijikan. Serius, saya tidak mengerti mengapa wanita dibenci dikarenakan mengatakan saya merasa takut pulang. Fakta bahwa mereka disumpah untuk komentar itu sendiri menyedihkan. Mengapa pria ikut campur dalam masalah wanita? Why? Jung Hyosung mengatakan bahwa dia takut jalan-jalan di malam hari dan orang-orang mulai memanggilnya feminis karena itu. Jung Hyosung dulunya adalah seorang idol dan dia juga telah melihat penggemar ekstrim dan juga penggemar saseng itu sendiri. Itu sebabnya dia membuat komentar ini. Apakah mereka tidak dapat memahami itu? Benar sih, dia cuma takut guys, takut gitu. Karena dia mungkin punya pengalaman mengenai hal tersebut, jadi dia itu trauma loh. Emang salah ya kalau menjadi orang yang takut ataupun trauma? Next ke komentar yang berikutnya, ini adalah kekuatan nasional kita. Anak-anak seperti mereka mendukung hal-hal seperti itu. Ya, agak miris sebenarnya melihat hal yang satu ini. Jadi kesimpulannya adalah banyak netizen yang geram melihat apa yang dilakukan oleh para pria-pria tadi di video YouTube tersebut. Dan banyak yang menganggap perlakuan pria-pria tadi itu telah merendahkan Hyosung secara tidak sadar. Dan kalau kita berbicara mengenai masalah feminisme ya, jujur, gimana ya, masalah ini juga agak complicated guys kalau di Korea. Kalian tau gak sih, kemarin ya ada TikTokers, aku lihat videonya. TikTokers itu kayak ngevideoin apa yang terjadi di dalam kosnya, oke? Jadi, dia itu kayak melihat bahwa ada pria itu lagi ngintip dia di jendela. Kayak ngeri banget ya, dan gak cuma terjadi di Korea saja sih. Di Indonesia juga kemarin ada, TikTokers juga, oke, dia juga sudah ngupload apa yang terjadi di kosnya. Jadi ada kayak pria-pria yang ada, itu mau ngintip dia melalui celah yang kecil. Emang sekarang tuh harus hati-hati guys, apakah kalian tuh di kos, di rumah, di kamar, harus hati-hati, oke? Kalau kalian mungkin mau nggak berbusana atau gimana, pastikan jendelanya aman, soalnya takut orang ngintip. Dan di tahun 2020 ada kejadian, kepolisian Yongdeung Posul itu menyelidiki lebih lanjut temuan kamera tersembunyi di toilet wanita gedung KBS. Dalam keterangannya, kepolisian juga menyebut kamera itu ditemukan pada tanggal 29 Mei 2020. Jadi Cinggu, kalian tau nggak? Kamera itu katanya menyerupai baterai eksternal portable dan itu dipasang di toilet yang berada di ruang latihan gag konser. Kebayang nggak sih, banyak banget yang kesana ke toiletnya kerekam di kamera itu. Ngeri banget sih kalau ke toilet-toilet umum ya sekarang. Dan katanya ya, saat kamera ditemukan, para bintang untuk gag konser sedang menggelar gladi resik dan polisi juga menyebut bahwa enggak ada CCTV yang terpasang di sepanjang koridor menuju toilet. Dan Cinggu, gak lama setelah itu muncul inisialnya. Ternyata untuk inisialnya adalah A. Jadi A ini kalian tahu nggak? A ini adalah seorang komedian, usianya adalah 30 tahunan. Dan dia ini diduga sebagai pelaku utama yang memasang kamera tersembunyi tersebut. Oke, 30 tahun masih muda loh.
30 tahun masih muda. Dia ini juga komedian. Oh my god. Dan kalian tahu nggak, saat di sidang, komedian katanya telah mengakui semua dakwaan di persidangannya dan secara resmi didakwa melakukan kejahatan tersebut. Bahkan di Cinggu, ia juga dilaporkan pengen mencapai kesepakatan dengan masing-masing korban. Kalau udah sepakat sama masing-masing korban, ya dia dapat bebas dong. Masih di tahun yang sama nih, ada juga seorang penyanyi, penulis lagu, dan juga pemilik dari sebuah agensi K-pop diperiksa oleh pihak yang berwajib atas kasus merekam video secara ilegal. Sama juga kasusnya. Dan pelaku ini juga diduga merekam tubuh beberapa wanita secara diam-diam, termasuk saat week. Dan menurut laporan tersebut, pelaku juga sudah menghapus profilnya di website. Jadi kita nggak bisa nemuin lagi profilnya, nggak bisa. Kecuali mungkin kalau udah ada yang mengamankan. Tapi nggak ada yang ngamanin, jadi profilnya tetap aman dan kita juga tidak tahu siapa yang dimaksudkan. Dan katanya pelaku itu sudah mengakui kesalahannya, dia juga merasa bersalah banget dan juga sangat nyesel sama perbuatannya, dan ia juga sudah merenungkan perbuatannya tersebut. Dan well, gimana pendapat kalian tentang fenomena-fenomena yang mengerikan ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Jadi Cinggu, hal-hal semacam inilah yang ngebuat feminisme di Korea itu sangat tinggi, oke? Ini yang ngebuat feminismenya itu makin tinggi, karena mereka itu semakin takut dengan realita yang ada. Mereka itu takut menghadapi pria-pria seperti itu. Yang mana sebenarnya banyak juga pria-pria yang baik, tapi pria-pria yang baik ini tertutupi oleh pria-pria yang berkelakuan bejat seperti itu. Kalau kita lihat banyak kok good boy di sana, banyak banget gitu ya kan. Dan seperti yang kalian lihat, aku juga termasuk sih. Yes, me too. Tapi dikatakan orang-orang seperti ini juga, ya perspektif mereka terhadap pria itu juga jadinya buruk guys. Agak miris sih melihatnya. Dan untuk feminisme di Korea itu berbeda loh dengan feminisme yang ada di sini. Oke, apa bedanya? Kalau di Korea sendiri seperti yang aku baca-baca nih, oke. Seperti yang aku baca, dan aku juga takut salah, aku langsung bacain. Untuk di Korsel, mereka itu katanya menolak norma patriarkal yang menjadikan perempuan subordinat laki-laki dengan hashtag No Marriage Woman. Mereka ini bahkan mengimani prinsip gerakan feminis radikal dengan slogan 4B atau porno. Yang pertama adalah no dating, nggak berkencan. Yang kedua no sex, nggak berhubungan badan. No marriage, tidak menikah. Dan juga no child rearing atau menolak memelihara atau merawat anak. Dan juga feminisme ini juga dianggap itu dapat berimbas pada pertumbuhan penduduk di sana. Semakin banyak yang tidak menikah, maka pertumbuhan penduduknya juga makin berkurang. Dan seperti yang kalian tahu bahwa tingkat kelahiran di Korea juga rendah sekarang. Dan inilah juga yang membuat kenapa orang-orang di saat mereka itu dianggap sebagai feminis, terutama idol K-pop, itu banyak sekali mendapatkan hate comment atau bahkan ditinggalkan oleh fans-fansnya yang pria. Dan lagi-lagi yang disalahkan adalah ceweknya. Kenapa mereka juga tidak mengkoreksi kesalahan mereka sendiri? Why? Kenapa nggak seperti itu? Jadi seolah-olah di sini kesannya cuma ceweknya doang yang salah. Sedangkan mereka-mereka yang berbuat kejahatan seperti itu tidak salah. Padahal yang ngebuat mereka menjadi feminisme adalah orang-orang seperti itu. Ya nggak sih? Seharusnya mereka juga mengkoreksi diri mereka sendiri. Jangan cuma nyalahin ceweknya doang. Tapi jujur aku miris banget ketika ada cewek yang dituduh feminis itu dihujatnya habis-habisan banget sumpah. Sampai kemarin ada juga yang dibakar fotonya. Ada juga yang kayak ditinggalin fansnya, yang mana fansnya pada awalnya sayang banget tiba-tiba jadi benci banget sama dia. Ada yang seperti itu. Kenapa mereka itu nggak ngekoreksi diri mereka sendiri juga ya? Dan well, gimana pendapat kalian? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan sekarang kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan ngebahas tentang NCT 127 dan juga NCT Dream, yang mana K-Nets baru-baru ini telah membuat sebuah pertanyaan di situs komunitas online. Jadi mereka membuat question, siapakah yang lebih populer? Oke Cinggu, sebelum kita ngelihat bagaimana komentar-komentar dari K-Nets-nya, coba kita perhatikan dulu bagaimana data-data yang telah diberikan kepada penggemar. Oke, untuk data yang pertama, ini tuh adalah data penjualan album fisik dari tahun 2018 sampai half year 2020. Total penjualan album fisik untuk NCT 127 itu mencapai 2.079.622. Lebih banyak daripada NCT Dream dengan total penjualan album sebanyak 1.179.756. Dengan rincian seperti yang berikut ini. Di tahun 2018, We Go Up untuk NCT Dream terjual 202.626 kopi album. Lalu untuk NCT 127 dengan regular irregular 252.341. Lalu NCT 127 dengan regulate 157.809 album. Lalu di tahun 2019, NCT 127 Part Mini Album terjual 266.778 kopi album.
NCT Dream Third Mini Album terjual 327.805 kopi album. Lalu untuk penjualan album subunit NCT semester 1 tahun 2020, untuk NCT 127 Second Album itu terjual 828.791 kopi album. NCT 127 Second Album Repackage terjual 533.903. Dan untuk NCT Dream Fourth Mini Album terjual 649.325 kopi album. Dan per 30 Agustus 2020 dari situs web Wikipedia, penghargaan yang diperoleh NCT 127 adalah 24 awards, lebih banyak dibandingkan dengan NCT Dream sebanyak 7 award. Lalu per 30 Agustus 2020, menurut Social Blade, video dari NCT 127 punya viewers tertinggi sebanyak 4,9 juta dari video NCT 127 Reaction to Reading MV. Sedangkan video dari NCT Dream punya viewers tertinggi sebanyak 3,1 juta dari video NCT Dream Boom MV Reaction. Dan tolong dicatat, ini tuh datanya dari tahun 2020, bukan update di tahun 2021. Dan coba kita lihat bagaimana penjualan album utuh di tahun 2021. Jadi Cinggu, hingga pada tanggal 27 Desember tahun 2021, NCT itu telah berhasil menjual album sebanyak 10,9 juta kopi. Amazing. 10,9 juta, hampir 11 juta. Debak. Untuk rinciannya adalah NCT Dream itu telah menyumbang penjualan sebesar 3,3 juta kopi album melalui Hot Sauce dan juga Hello Future. Sedangkan untuk NCT 127 itu berhasil menjual total 3,6 juta kopi lewat album penuh ketiga Sticker dan repackage album ketiga berjudul Favorite. Tapi Cigu, harus diperhatikan juga faktor pendukung dari kesuksesan NCT 127, seperti jumlah member yang lebih banyak, promosi yang gencar, dan juga kehadiran Holy Trinity. Jadi buat yang belum tahu Holy Trinity itu siapa, Holy Trinity itu terdiri dari Mark, Jaehyun, dan juga Taeyong. Dan tujuan sebenarnya dari SM menyebutkan NCT dengan member seabrek yang dibagi menjadi subunit jelas-jelas untuk meraih pasar yang lebih besar. Branding dari SM untuk NCT 127 dan NCT Dream pun terlihat berbeda ya antara keduanya dan juga sesuai dengan umur mereka masing-masing. Dan sebenarnya lebih menarik jika mengikut sertakan menjalani tiket konser, tapi SM juga tidak memberikan NCT Dream venue yang diperbandingkan juga dengan NCT 127 pada konser di Seoul. Jadi data-datanya sampai di situ saja. Dan berikut adalah berbagai komentar dari K-netizen terhadap hal yang satu ini. Langsung saja kita lihat komentar yang pertama. Jika Anda bertanya kepada orang-orang tentang lagu NCT, mana yang mereka ketahui, Kick It itu akan paling sering keluar. Oke? Dalam hal kesan atau identitas yang mereka buat, NCT Dream, mimpi atau dream. Berusaha mendorong 127 tapi fandom Dream lebih kuat. Mereka dulu biasa ya, tapi dalam hal fandom inti, Dream sangat solid loh. 127 punya banyak penggemar individu, tapi Dream punya banyak semua penggemar. Sehingga lebih mudah bagi mereka untuk bersatu. Karena mereka juga menaruh banyak kasih sayang dalam tim secara keseluruhan, tentu saja Dream tidak dapat membantu untuk mendapatkan lebih banyak popularitas. Meskipun lagu hit terbesar NCT berasal dari 127 ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa mereka lebih unggul dari Dream dalam hal pengakuan publik. Jika Anda melihat berbagai indeks skor mereka, Dream lebih tinggi di sebagian besar dari mereka, meskipun mereka juga kurang didorong oleh agensi. SM mendorong 127 tetapi Dream lebih populer. Bukankah 127 lebih baik dalam hal masyarakat umum? Bahkan di PAN, ketika mereka menyebutkan lagu-lagu hit dari NCT, mereka berbicara tentang Kick It dan juga Cherry Bomb. Jika Anda melihat Melon saja, lagu-lagu Dream lebih populer. Bahkan lagu sampingan mereka lebih dari 90.000 pendengar loh. Sejujurnya saya adalah penggemar grup lain, tapi bukankah seharusnya 127 ya? Lagu-lagu hit mereka termasuk Kick It dan juga Cherry Bomb. Taeyong di SWF dan juga visual Jaehyun banyak disebutkan di PAN. And the last komentar, dibandingkan dengan jumlah dorongan yang mereka dapatkan dari agensi, Dream jelas lebih populer. Dan well, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan untuk berita terakhir, ini ada kabar bahagia dari Hyuna dan juga Edawn yang dikabarkan akan segera bertunangan. Pada tanggal 3 Februari, Hyuna itu membagikan klip tentang dirinya dan juga tangan kiri pacar lamanya Dawn dengan cincin yang serasi bersama dengan pesan, tentu saja itu ya, dengan emoji air mata menangis. Postingan tersebut juga telah membuat banyak penggemar percaya bahwa mereka bertunangan setelah lebih dari 5 tahun dating. Hyuna dan Dawn juga mengkonfirmasi bahwa mereka telah berkencan selama 2 tahun pada Agustus 2018. Namun, ini bukan pertama kalinya pasangan idol itu terjebak dalam rumor pertunangan dikarenakan postingan mereka di medsos. Di tahun 2018, dua musisi ini juga sempat konflik dengan agensi mereka yang lama, yaitu Cube Entertainment. Cube Entertainment sempat menyebut jika keduanya keluar dari agensi karena dinilai sudah nggak bisa bekerja sama dengan baik, serta
serta isu loyalitas. Dan tak lama setelah memberikan statement itu, Cube segera meralat dan juga menyatakan jika keluarnya Hyuna dan Dawn itu belum berada di tahap final. Dan kini keduanya tetap bersama dalam naungan satu label milik Psy, yaitu P Nation sejak tahun 2019 yang lalu. Adapun untuk komentar dari K-netizen adalah, wah, Oni, apa kami melepasmu? Ah, keduanya akan menikah. Wah, senang ya. Gila, sudah menunggu ini. Oni Chukae. Apakah itu berarti mereka akan menikah? Selamat. Cincinnya cantik. Dawn juga menulis nih, menikahlah denganku di Instagramnya. Jadi itu pasti benar. Apakah itu batu opa? Cantik sekali. Dawn juga menulis menikahlah denganku di Instanya. Gila. Oke, jadi dari seperti yang kita lihat tadi, respon-respon dari K-netizen, termasuk netizen internasional, itu juga sudah banyak banget yang senang dengan pasangan yang satu ini, dan mereka juga sangat mendukung pernikahan mereka. Ini mereka menikah atau tunangan doang sih? Karena tunangan sama nikah menurut aku beda loh. Iya gak sih? Tunangan sama nikah beda gak sih? Kok aku geblek ya? Ntar ada yang tolong soal komen di kolom komentar. Malum guys, kalau di kampung kan kita langsung nikah gitu ya kan. Gak ada yang tunang-tunangan juga gitu ya kan. Kalau dalam tradisi aku nih, langsung aja gitu jos-jos kawin gitu. Makanya agak kurang ngerti sih. Tapi ya setahu aku ya, setelah praktekan juga, tunangan beda sama nikah. Ya nggak sih? Beda banget kan? Dan well, Cinggu, gimana pendapat kalian? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Oke Cinggu, berita tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. Aku mohon maaf kalau ada kesalahan hampir dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan sungkan-sungkan untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time. Annyeong. Kamsahamnida. Goodbye.